Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Aku harap adik-adik di rumah semuanya pada sehat semua ya. Nah adik-adik, saat ini kita mau beribadah nih. Adik-adik ada yang ingat gak sih hari ini kita mau ibadah memperingati hari apa? Ada yang ingat? Ya benar, hari ini kita beribadah untuk memperingati Yesus bangkit dan naik ke surga. Nah adik-adik, masih ada yang ingat gak? Jumat kemarin kita merayakan apa nih? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Ya benar, kita hari Jumat yang lalu itu merayakan hari kematian Tuhan Yesus atau biasa kita sebut dengan Jumat Agung. Nah oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan ke dalam hadirat-Mu jika kami bisa merasakan kasih karunia-Mu yang begitu luar biasa bagi kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami anak-anak-Mu akan beribadah kepada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau mensucikan kami, layakkan kami Tuhan, biar kami layak menghadap hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan. Adik-adik semua yang di rumah, yuk bangkit berdiri. Kita mau bergerak untuk Tuhan, kita mau menyanyi buat Tuhan dengan semangat. Nah kita mau puji nama Tuhan dengan pujian Kasih Yesus Indah Oh Indah. Karena kasihnya kepada kita, Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Nah adik-adik, kita masih mau memuji nama Tuhan lagi dengan pujian Yesus disalibkan karena cintanya. Dosa dihapuskan, Yesus disalibkan.
dosa-dosa kita sebagai anak-anak Tuhan mau setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sebentar nih kita mau mendengarkan persembahan pujian dari teman kita nih. Yuk kita sama-sama dengerin yuk. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan persembahan pujian dari teman kita nih yang sungguh-sungguh keren. Nah, tiba saatnya nih kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan diri kita memuji nama Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman Tuhan. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi
Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami mau ucap syukur Tuhan kepadamu Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu telah memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan sebentar kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat tertanam di dalam hati kami Tuhan. Dan biarlah kami anak-anak-Mu dapat menjadi pelaku firman-Mu yang sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik boleh silahkan duduk semuanya. Shalom anak-anak. Bayangkanlah ada seseorang yang tengah mencuri motor. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba ketahuan. Lalu ia ditangkap. Ia dibawa ke kantor polisi. Mencuri motor, akhirnya ditangkap. Berurusanlah dengan polisi. Ada lagi orang yang menipu. Lalu apa yang terjadi kalau dia menipu? Begitu ketahuan, maka ia pun ditangkap. Nah, mencuri motor ditangkap. Menipu ditangkap. Adalah hal yang perlu kita ketahui kalau kita melakukan hal-hal yang tidak baik, bisa jadi kita ketangkap. Bisa jadi kita ditangkap. Tapi renungkanlah, ada seseorang, dia tidak melakukan kejahatan. Dia tidak berbuat hal-hal yang negatif. Dia tidak mencuri, dia tidak menipu, dia tidak berbohong. Tapi diperlakukan seperti orang yang berbuat dosa. Diperlakukan seperti pencuri. Diperlakukan seperti orang yang menipu. Apa yang dilakukan? Simak dan dengarkan baik-baik. Anak-anak, suatu ketika Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke sebuah taman. Rupanya taman itu biasa dilakukan oleh Yesus. Yesus biasa mengajak murid-muridnya ke taman. Bukan taman mini, bukan taman impian Jaya Ancol. Taman apa? Ya, taman Getsemani. Tuhan Yesus tampaknya suka mengajak murid-murid ke taman Getsemani. Dan itu ketika berada di taman Getsemani, Tuhan berkata, "Kalian tunggulah di sini. Aku akan berdoa kepada Bapa di surga. Kalian tinggal di sini untuk beberapa waktu lamanya. Sementara aku akan berdoa." Kemudian Tuhan Yesus berdoa. Dia sangat mengalami beban berat. Hatinya terasa sangat susah. Karena sebentar lagi tampaknya ia harus menanggung segala kesalahan orang banyak. Rasa-rasanya dia sepertinya tidak kuat. Karena itu dia berdoa, "Bapa, kalau boleh, biarlah penderitaan ini berlalu. Kalau boleh, biarlah apa yang akan aku tanggung berlalu. Kalau boleh, biarlah beban berat ini pergi dariku. Tapi bukan kehendakku, bukan kemauanku, biarlah kemauan Bapa." Dia berdoa. Setelah berdoa, dia kembali. Dia menjumpai murid-muridnya sedang tidur. Wah, Tuhan Yesus berdoa lagi. Dan ketika dijumpai, murid-muridnya masih tidur juga. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Bangunlah, bukan saatnya untuk tidur." Lalu ketika murid-muridnya bangun, ada segerombolan orang datang.
Ada yang bawa lentera. Lentera itu adalah alat penerangan, lampu kecil. Ada yang bawa pentungan. Ada juga yang bawa pedang. Itu gerombolan orang mau ngapain? Ternyata mereka dipimpin oleh salah satu murid Tuhan Yesus. Siapa dia? Ternyata Yudas. Yudas membawa rombongan. Ya, ada serdadu. Ya, ada juga orang-orang yang biasa menjaga di bait Allah. Mereka ini orang-orang suruhan. Orang-orang suruhan dari orang-orang Farisi. Rupanya mereka ingin menangkap Yesus. Wah, Yudas sudah bersekongkol dengan mereka. Siapa yang aku cium, itulah dia. Tangkap dia. Oh. Lalu apa yang terjadi? Yesus berkata kepada rombongan, siapa yang kalian cari? Lalu dia berkata, Yesus orang Nazaret. Lalu Tuhan berkata, akulah dia. Ketika Tuhan berkata, akulah dia, beberapa orang di situ rebah. Luar biasa, mereka rebah. Lalu mereka bangun. Tuhan berkata, siapa yang kalian cari? Lalu orang-orang itu berkata, Yesus orang Nazaret. Akulah dia. Biarkan mereka pergi. Akulah Yesus. Kemudian Yudas Iskariot datang. Dan apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot? Dia mencium Tuhan Yesus. Sebagai tanda bahwa orang yang dicium itulah yang harus ditangkap. Dan Yudas berkata menghampiri Yesus, salam guru. Lalu dia mencium Tuhan Yesus. Inilah cium pengkhianatan. Pengkhianatan itu artinya tanda tidak setia. Ya, muridnya sendiri, tapi mau menjual Tuhannya. Dan pada saat itu juga gerombolan-gerombolan itu ada yang membawa lentera, membawa pedang, menangkap Yesus. Padahal Yesus orang baik. Padahal Yesus tidak pernah mencuri, tidak pernah berbohong, tidak pernah berbuat kejahatan. Tapi Tuhan Yesus ditangkap. Bisa nggak sih Tuhan Yesus melawan? Oh bisa. Nggak perlu melawan. Tuhan bisa panggil, kerahkan malaikat-malaikatnya untuk menyerbu orang-orang. Bisa. Pasti orang-orang itu akan terkapar. Tapi mengapa Tuhan tidak lakukan? Karena Tuhan Yesus mentaati Bapa di surga. Semua rentetan peristiwa itu harus terjadi dan dialami. Ya. Tuhan Yesus harus mengalami semua itu karena Bapa menghendaki. Jadi Tuhan Yesus sangat mentaati Bapa. Tuhan Yesus dengar-dengaran sama Bapa. Seperti yang Bapa mau, Tuhan Yesus lakukan seperti itu. Seperti yang Bapa inginkan, itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sampai menderita, bahkan mati di kayu salib. Dan itu dilakukan meskipun dengan berat. Karena dia harus menanggung dosa umat manusia. Tapi Yesus lakukan karena Bapa menghendaki yang demikian. Nah anak-anak, seperti Tuhan Yesus yang mentaati Bapa, kita juga harus mentaati orang tua kita. Harus mentaati mama, mentaati papa, mentaati guru. Kita harus dengar-dengaran kepada mereka. Kita harus mencontoh seperti Tuhan Yesus yang dengar-dengaran, yang taat, yang mau melakukan kehendak Bapa. Kita juga harus melakukan kehendak Bapa kita, kehendak mama kita, kehendak ibu kita, kehendak guru di sekolah. Kita juga harus taat kepada mereka. Nah, pelajaran hari ini
mengajarkan bagi kita untuk taat kepada orang tua kita. Seperti Tuhan Yesus yang taat kepada Bapa. Amin. Untuk firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Sebab Engkau adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Engkau taat kepada Bapa. Engkau rela menderita, Engkau rela berkorban. Meskipun Engkau sanggup mendatangkan bala tentara untuk memusnahkan mereka-mereka yang bermaksud menangkapmu. Tapi Engkau tidak lakukan karena Engkau taat kepada Bapa. Tuhan Yesus, tolong kami. Selaku anak-anak-Mu, kami juga mau taat kepada orang tua, kepada mama, kepada papa, kepada guru. Sertai kami Tuhan, ajar kami untuk semakin hari semakin mentaatimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, ketemu lagi dengan kakak nih di ayat hafalan kita minggu ini. Nah, sekarang waktunya adik-adik ambil lagi Alkitabnya dan kita buka sama-sama ayat hafalan kita. Nah, ini ada perbedaan nih ayatnya untuk adik-adik kelas balita, kelas kecil sama adik-adik kelas besar. Untuk adik-adik kelas kecil, ayat hafalannya diambil dari Efesus 6 ayat 1a. Bunyinya, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan." Itu ayat hafalannya untuk adik-adik kelas kecil. Kita ulangin satu kali lagi ya. Oke, untuk adik-adik kelas kecil ayat hafalannya diambil dari Efesus 6 ayat 1a. Bunyinya, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan." Nah, itu ada ayat hafalannya untuk adik-adik kelas kecil. Sekarang adik-adik kelas besar ya. Ayat hafalannya diambil dari Filipi 2 ayat 8. Bunyinya, "Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Itu ayat hafalannya untuk adik-adik kelas besar. Satu kali lagi ya, kita ulang sama-sama. Untuk adik-adik kelas besar diambil dari Filipi 2 ayat 8. Bunyinya, "Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Itu ayat hafalannya adik-adik. Jangan lupa dihafal ya. Kakak tunggu rekaman video ayat hafalannya. Sampai ketemu lagi. Dadah. Tuhan memberkati. Oke adik-adik, kita sudah selesai melaksanakan ibadah pada hari ini. Nah, biarlah sebagai seperti firman Tuhan yang telah disampaikan tadi, biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau taat dan setia kepada Tuhan. Nah, kita mau tutup dengan doa. Yuk kita sebelum mengakhiri, kita mau berdoa terlebih dahulu. Anak Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan jika kami telah selesai untuk beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah ibadah kami dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan biarlah kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang mau setia dan taat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan aktivitas kami kembali Tuhan. Kiranya Engkau selalu sertai kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mazmur 103:13a. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Mazmur 103 ayat 13a. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Amin. Mazmur 103 ayat 13a. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Amin. Mazmur Mazmur 103
103 ayat 13a. ayat 13a. Seperti Bapa Seperti Bapa sayang kepada sayang kepada anak-anaknya. anak-anaknya. Amin. Amin. Mazmur Mazmur 103 103 ayat ayat 13a. 13a. Seperti Bapa Seperti Bapa sayang sayang kepada anak-anaknya. kepada anak-anaknya. Amin. Selamat malam kakak. Sekarang saya mau menghafal ayat hafalan Mazmur 103 ayat 13a. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Amin. Terima kasih. Shalom teman-teman. Hari ini saya akan menghafalkan ayat hafalan Mazmur 103 ayat 13a. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Terima kasih. 103 ayat ayat 13a. ayat 13a. Seperti Bapa Bapa yang sayang saya kepada anak-anaknya, kepada anak-anaknya, demikian demikian Tuhan sayang saya kepada orang-orang yang takut yang takut akan Dia. akan Dia. Amin.